kendaraan itu berada di dalam surga, yaitu kendaraan bernama buruk. Bernama buruk kendaraan tadi. Buruk ini satu dia bergerak sekali, Pak. Siu katanya, sejauh mata memandang. Satu tekina laklam, jauh mata memandang tu dalam mata telanjang dia batasan dinding ini. Siut laklam. Maka malaikat Jibril ni nak nangkap. Dia tahu nangkap. Lah katanya mak mana nangkap ini. Dang bermain gala barang ini katanya kan. Dang bermain gala katanya barang ini. Nah berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala memohon petunjuk. Sehingga adalah buruk sikok dia ada di pucuk batu melamun. Melamun buruk ni tadi dalam kesedihan. Sehingga dihampiri oleh malaikat Jibril. Membahasa kita dalam bahasa kita hanya ini. Bukan bahasa hadis, bukan bahasa Al-Quran. Membahasa kita katanya, Rok, ngapa kau ngelamun? Gitu kan? Oh ya aku ni ngelamun katanya Jibril. Aku lan dapat kabar lalamunian. Bahwasanya suatu saat nanti ada makhluk Allah yang sangat mulia. Yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke surga ini menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan ia akan mengendarai di antara salah satu kami ini. Lalu ngapa katanya kabang ngelamun? Aku ngelamun ini aku khawatir, aku bersedih. Andaikan nanti makhluk Allah yang paling mulia itu diangkat ke pucuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak dapat bagian, tidak naik bakil kuning katanya. Itu. Jadi sedih buruk ini nih kan, nak bertemu nang sapunian yang akan diangkat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, udah mbak itu kata malaikat Jibril, kalau mbak itu rok tunggal mancegahan kita. Tunggal mancegahan kita. Pala kabang iring aku, kita jemput makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijemputlah dengan kendaraan buruk. Nabi yang sedang berbaring, kemudian dibatak ke sungai Zamzam, kemudian dibelah dadanya, dicuci hatinya, dimasukkan hikmah dan iman kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berangkat menuju Masjidil Aqsa. Menuju Masjidil Aqsa. Sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam, mengimami daripada Nabi dan Rasul sebelumnya. Setelah dem sembahyang, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini disuguhkan minuman. Ada nek susu, ada nek arak, khamar. Rasulullah ngambil susu. Itu adalah pilihan yang benar kata Jibril. Kemudian berangkatlah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian menghadapi malaikat. Langit kedua bertemu lagi dengan Nabi. Langit ketiga bertemu lagi dengan Nabi. Sampai terakhir langit ketujuh bertemulah dengan Nabi Musa. Kemudian di sanalah Jibril alaihissalam mampu menghantarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Membahas kita sampai ke langit yang ketujuh tadi. Jibril tadi dindak. Pala Jibril katanya, ngapa kau mandak tu? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, saya tidak bisa untuk menghantarkan engkau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya tidak mendapat izin untuk bertemu kepada Allah Subhanahu. Kalau aku memaksakan diri untuk ikut bersamamu, maka aku akan terbakar. Itu. Jadi malaikat Jibril saja Pak dia sanggup masuk situ. Membahas kita belum dapat surat izin. Dia surat izinnya. Sehingga Nabi Muhammad SAW menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam posisi duduk tahiyat hanya sebelah kidau. Kalau kita kan sebelah kanan tahiyat. Kalau itu menghadap Allah sebelah kiri. Tahiyat duduk. Kemudian itu apa ucapannya? Menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, at-tahiyatul mubarakatus, terus thayyibah, as-salam
warahmatullahi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah, keselamatan atas nabiku diucapkan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak puas. Dia mendapat jaminan keselamatan itu hanya untuk dirinya. Nah ini hanya untuk dirinya. Rasulullah dalam kesedihan masih merupai kita, masih merupai umat. Apa disambung? Assalamu alayka. Apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Keselamatan pula katanya atas umat-umatku yang soleh kepadamu ya Allah. Itu Bapak Ibu hadirin sekalian. Makanya pernah aku ceritakan dulu, kalau kita membaca kisah baginda Rasulullah, cinta dari kita itu dari dunia sampai akhirat itu sampai nangis kita. Sampai nangis terakhir kita lah dipisahkan antara dunia ini kan. Lah kiamat, lah masuk neraka, lah masuk surga. Rasulullah lah lama masuk surga, masih termenung merupai umat. Dihampiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, ngapa kabar termenung di dalam surga ini? Apakah kurang nikmat yang aku berikan? Tapi jawab Nabi Muhammad, nikmat yang engkau berikan ya Allah sudah lebih daripada cukup. Ngapa kabar ngelamun? Aku masih merupai banyak diapa lagi umatku yang masih ada di dalam neraka. Ini cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan syafaat Rasulullah diangkat walaupun dia empai syahadat sekali, empai selawat sekali, dia yakin bahwa Allah dan Rasul itu memang ada, dia diangkat oleh Rasul, kemudian dibersihkan bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kabar umatku katanya, ngapa sangka kau ngaku umatku? Ngapa sangka kau masih ada di dalam neraka ini? Ya Rasulullah, aku pernah katanya nganeng ustaz ceramah di tengah laman pulanya katanya. Kalau bersahadat sekali, dakhalal jannah, dijamun masuk surga. Kebila kau bersahadat? Waktu nikah tulah. Waktu nikah tuh bersahadat sekali waktu nikah tulah. Siapa nikah kakak bakannya? Dia keruan lagi. Maka banyak main lagi antakan nikah kana empai nak dilajagi sahadat. Banyak di dia terjadi itu. Banyak di dia. Banyak. Mana terus katanya? Terus kemuncang lo jual ubat ni. Minta izin dulu. Lah ada setengah jam. Pokok tatai kala, pokok engkau dia balik malam ini kan. Nelanang tatai kala berbantah kala. Dia balik ngaji berbantah. Nah itu yang pertama tadi apa? Untuk menghantarkan kita, membuktikan kita cintanya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kestabilan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena iman itu mahal, Pak. Iman itu mahal. Tidak semua manusia diberikan iman itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua manusia. Karena banyak orang-orang dulu bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Rasul langsung, utusan Allah langsung, tapi banyak yang tidak beriman kepada Allah. Contoh apa Nabi Nuh alaihissalam? Bukan dikit Nabi Nuh tuh umur 950 tahun. Dia menanamkan keimanan, berjuang berdakwah tuh 800 tahun. 800 tahun dalam 100 tahun siku yang beriman kepada Allah. Berarti selama 800 tahun berapa kok? 80. 800 tahun 80 iko nak beriman kepada Allah. Amaku pakades langundur kadiri aku jadi ustaz. Gila dia tetata lagi kan, kemoncang ngajak jemaah beriman, dia beriman. Banyak nih dia beriman dan sangat disayangkan bininya dewe, anak dewe durhaka mendapat azab dengan banjir Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah. Padahal tu apa lagi? Bapang anu Nabi
Bini tadi dia beriman, anak dia beriman. Mahal dia iman tuh. Mahal dia kira-kira. Kemudian Nabi Lut, bininya tidak beriman kepada Allah. Nabi Ibrahim, bapaknya dia beriman kepada Allah. Nabi Muhammad dia kurang dakwah. Berdakwah Nabi Muhammad kemoncang siang malam antara Mekah dan Madinah itu. Terus ngajak jemaah pala beriman kepada Allah. Akan tetapi sayang seribu sayang, banyak nek jemaah bertemu dengan Nabi Muhammad dia beriman kepada Allah dan sangat disayangkan mamangananya dewe Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal tidak beriman kepada Allah. Mahal dia. Mahal dia. Makanya dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau iman kita ini senantiasa kita arahkan untuk ngaji, maka iman kita ini pacak stabil. Sembayang di rumah dengan sembayang di masjid ini lain nasinya. Lain. Kita nak berguru nian datang nak ke pesantren nak berguru gitu mungkin terbatas dengan usia. Terbatas dengan gawe kita ini. Maka kita dianjurkan untuk menuntut ilmu karena ilmu itu adanya pada di majelis. Majelis tersebut paling tepat pada dia lain adalah di masjid. Maka majelis ini dinamakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada taman-taman surga. Jadi bukan taman surga tu nak ke Mekah nian kita, nak ziarah nian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau kita nak ziarah nian ke sana, kabila mangke karena itu termasuk itu nasib itu. Termasuk bagian. Cuman Rasulullah banyak dia ngenjuk jalan untuk supaya kita bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikat daripada ibadah haji itu banyak jemaah haji tapi hakikatnya tidak haji. Banyak pula ye jemaah belum pergi haji, aja hakikatnya sudah haji. Ngapa? Karena banyak padilah-padilah di antara tadi sering-sering berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita di majelis zikir ini, kalau kita berzikir pulang dan perginya kita beribadah kepada Allah di majelis ini, maka akan dibalas 1000 kali lipat daripada amal-amal yang lain. Sama dengan 1000 kali lipat kita melaksanakan solat, yaitu solat sunnah. Lah belum 1000 rakaat kamu melaksanakan sembahyang sunnah. Lah belum. Empai dua langgir-ger kan? Langgir-ger empai dua. Jangankan nak berulang-ulang itu. Maka salah satunya majelis ini untuk mengingatkan kita kepada baginda Rasulullah untuk menstabilkan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian waktu itu kan ada ayam bangkok, ada ayam dusun. Ayam bangkok tidak sama dengan ayam dusun walaupun sama-sama ada pisang raja, ada pisang saba. Tidak sama pisang raja dengan pisang saba walaupun sama-sama ada jemaah bandar haji, ada jemaah hutan. Jemaah bandar haji tidak sama dengan jemaah hutan walaupun sama-sama. Ngapa? Karena jemaah bandar haji ngaji, sembahyang, puasa dan lain sebagainya. Maka kalau ada jemaah yang tidak sembahyang berarti sama dengan jemaah. Kalau anak dia tahu ngaji, dia tahu sembahyang sama dengan jemaah. Netua tidak bias. Tidak bias. Maka salah satu inilah untuk mengantarkan menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain kita meneladani Rasulullah yang diwariskan kepada para sahabat, diwariskan lagi kepada para tabi'in, diwariskan lagi kepada tabi'in, diwariskan lagi kepada ulama, al-ulama warasatul biar nyilala kita belajar. Nah, para ulama itu memberikan ilmu pengetahuan itu disalurkan ngai jemaah tua kita dulu. Ngai jemaah tua kita dulu, maka kita pacak neladani Rasulullah itu lewat ajaran para ulama yang ditanamkan kepada orang tua kita. Mbak Inagi, ibu bapak hadirin sekalian, kalau dah kecil lulu ini, kalau zaman kami dulu apal galu tu ditanya kata tadi.
Lah apal galu Pak Kades. Kalau tok ditanya kata tadi. Mbak Inagi sebenarnya apal galu sebenarnya cuman kurang diajar. Kurang diajar. Entah lu mana ngajar main lagi dia tertipu ke kita. Kalau dulu tuh kan melalui nyanyian kita ngajar. Jema-jema tuh dulu hebat dia menghidupkan otak kiri. Kalau otak kanannya pol. Selagi lo Pak Kades nempo dia santai-santai banyak tin rupuan sebelah kanan. Pol. Berapa giga Pak Kades kira-kira? Ama HP berapa giga? Ayo. Tadi 2 giga lah pol boleh. Jadi nak dihidupkan ini memang kemudah. Nyela melalui nyanyian. Rukun Islam tadi kan, rukun Islam itu ada 5. Pertama pondasinya. Itu aja dulu kan. Kemudian amalatul ini disindir melalui apa namanya? Melalui tadot-tadot. Ada rukun 6 namanya. Rukun tua. Itu kan nama dulu. Pertama ubanlah betabur. Itu kan. Kedua matanya lah kabur. Itu tanda-tandanya kan. Ketiga kulit lah kendor. Keempat giginya lah mulai gugur. Kelima makan lah tinggal bu. Keenam berjalan lah mingkur. Ketujuh berarti lah damping masuk ke dalam kubur. Itu kan nama dulu nih Kak. Seragi ngagi budak kecil nih. Kalau budak kecil itu kan pada zaman dahulu kala lahirlah seorang Rasul, Nabi Muhammad namanya, Aminah nama ibunya, itu kan? Abdullah nama ayahnya. Lalu itu kalau dulu tuh kan. Nah sambil lama bagi dulu sama zaman aku masih aku ngasakannya. Aku di bersepatuan itu Pak Kades. Amu baju nih zaman itu tuh sekolah tuh abang tuh baju abang tuh isan di kelas 1 sampai kelas 6 masih tetatai. Sengaja lah pesok saja di belakang. Lah pesok lah neman begasa neman pula begesor. Dia mainan zaman itu. Sate disindire sengaja ngagi jemenek berduet juga katanya. Kena celana kabato katanya. Telok bujuk bawa baku celana pesok berkacamata. Kan zaman dulu kan dulu itu cuman kita masih diajarkan sambil kan. Sambil apa namanya? Sambil nyanyi, sambil mela ada nih ingokan. Anak jema dulu banyak lain kan anak kita main lagi takut. Jema dulu asing 6, asing 8, asing 12 kan. Pada zaman dahulu kala kan lahirlah seorang Rasul. Bertanya nih ingokan pertama nih tadi, siapa namanya mak? Nabi Muhammad namanya katanya kan. Nabi Muhammad katanya namanya. Udah itu katanya nama ndungnya siapa? Siti Aminah. Nama bapaknya siapa? Abdullah. Tinggal di mana mak? Di Madinah. Siapa ngangkat katanya terakhir tadi mak? Siapa ngangkat kades wali kota camat? Yang ngangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, sebagai anbiya. Dinyanyikan kalau dulu kan. Jadi banyak pelajaran-pelajaran dahulu tuh teladan-teladan dulu tuh digunakan lagi lalu main lagi karena terlalu banyak micet ngejel HP itu. Dekrone mudah dekrone tuh sengaja ngejel HP kalau. Padahal amal latu ya, kalau latu lah nining tuh di HP dikejel. Tasbih dikejel. ngejel tasbih diki ada grup. Grup nenek-nenek. Ini kan. Banyak grup mainnya gini kan. Kalau latu dia lain boleh sekadar untuk alat kita. Kalau latu itu kalau kita HP diisilah ngagi morotal, ngagi bacikan ayat Al-Quran. Digi kapuisian dangdut diji.
ngisi-ngisi sengaja goyang-goyang topu dan lain sebagainya. Digi isilah hal-hal yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ame musteng tu boleh dekang apa? Dan di mak gale main lagi. Srek. Ini kan banyak musteng main lagi kan. Penyakit tiga lagi. Ya selemo pening pulo ditambah dompet kosong pula. Dompet kosongnya tadi. Ya itu. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi yang kedua tadi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara terakhir yang ketiga inti daripada Isra Mi'raj Allah Subhanahu wa taala ngangkat Rasulullah karena satu-satunya perintah Rasul Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak turun ke bumi cuman yaitu melaksanakan sholat. Kalau tidak lain nerimanya di bumi gale melalui malaikat Jibril. Haji melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasul. Kemudian apa lagi? Zakat disampaikan melalui malaikat Jibril. Puasa mbak itulah pula melalui malaikat Akan tetapi solat, ngapunian solat itu Nabi Muhammad itu diundang oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat ke langit. Karena solat itu adalah ra'su fi kulli amali. Solat itu pala dari segala amal ibadah. Maka kata Imam Syafi'i, siapa yang sembayang, ini jelas. Siapa yang sembayang itu mengisyaratkan antara orang kafir dan bukan orang kafir. Maka hanya satu kali pacak kafir. Sekali pacak kafir kalau kita ninggalkan solat. Betapa pentingnya solat itu tuh. Maka solat ini menentukan inna solata tanha anil fasawan munkar. Kalau solat kita ilo, maka ilo pula seluruh amalan ibadah kita. Akan tetapi kalau solat kita itu belum berhasil, maka karo pula seluruh amalan kita. Sembayang kita kan, akan tetapi dia hasil kita. Ngai jema tua masih karo, ngai tetangga masih karo. Ngai jema lain masih karo. Berarti belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha anil fasawan munkar itu belum berhasil. Solat kita itu belum berhasil. Nah, mana maka berhasil solat kita tadi? Maka solat itu harus kita ambil. Kita jemput ilmunya untuk melaksanakan solat itu. Agar kita pacak menikmati solat itu benar-benar kita bersama Allah Subhanahu wa taala seperti Allah melihat kita atau seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Dua itulah cara kita beribadah, seolah-olah kita ngingat Tuhan atau Allah melihat kita. Maka sembahyang itu benar-benar ilmunya nak dipelajari. Tambah ini ke bulan puasa. Ke bulan puasa ini kan nikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu puasa itu kan dirangkai pula lagi ibadah solat tarawih itu ilmunya nak kita ambil nian. Ilmunya nak kita ambil ni. Jadi mak mana mulai dari kita ngambil ayat rodo. Mulai ngambil ayat rodo. Maka kitab yang dipelajari pertama kitab itu fikih itu kitab kebersihan, bersih kudai. Ini banyak nih ditanya kadang-kadang lah tua. Ada ceritanya Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah. Di ini sekolah lah tua, lah SMA. Dinjuk tugas ngai guru. Nak katanya tolong kamu nanti saya beri tugas tanya ngai jema tua kamu lok mana nian katanya bacaan mandi wajib. Banyak nih ditertib. Padahal itu syarat agar kita terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersih, karena di dalam diri kita ini ada namanya malaikat rahmat. Malaikat sebelah kanan ini malaikat pencatat kebaikan. Sebelah kiri pencatat Kalau malaikat rahmat itu tugasnya yang tidak diajarkan di umum itu ada malaikat rahmat. Badai bersemayam di kalbu kita ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kotor, maaf li ngomong, mandi saja kita dideterti, mak mana doa kita nak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat rahmat, jadi ditugaskan minta tua penian bacikananya. Datanglah senginya dia tadi ngaji metunya. Mak katanya kami dapat tugas Pak Kades. Isan di guru katanya
dia jong lo mana ni tata cara mandi wajib itu kan. Oi katanya nak aku dia terti. Aku dia teringat lagi katanya ku dah aku buka. Cu katanya kang ini neng kaba. Tanya kanya lah senginya ngene neng. Ada kata neng. Yang pertama katanya cuci tangan bersih-bersih. Ambil air lewat cibuk, jangan kena Udah itu katanya berwudu. Nah, udah berwudu, top ucapan neng katanya nawa itu. Catatan kan. Saumagden. Pikir anak, pikir cucungan tadi neng ini nek puasa ini. Hanya dinda mantah kan. Nawa itu catatlah katanya. Catat. Saumagden an adai pardusari Ramadana aziz sanati lillahi ta'ala katanya. Oi neng katanya tini nih doakan dek kita puasa tini. Ai cacam katanya itulah aku pakai selama ini tadi. Labana bercucung dia terti. Dia terti kamu mana juga? Ngambil ruduk lah itulah pula sembahyang latu umur 50 tahun sekendak kita saja sengang. Kan? Lihat kan? Sambil ngobrol, tapi gulai kebata dia gomona balor campur calo sambilan kan. Apa dia ini terus kan sambil kemuncang kan. Padahal dia boleh. Ada tata tertib wudu tuh. Ini sambil kemuncang cerita kagulain cerita kata peluka pagi. Laudem pula kesembayang baitulah pula di guma. Sengenya amalanang ni tadi nyala sambil ngile kancing sambil mentang sejadah. Lo kontau langkah 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu Muhammad Rasulullah, hayala salah, hayala pala. Sambil langkah 4 kontau sengenya kan. Cuka siap-siap kalau kuda iktikaf kuda kan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim baru bentangka. Odem di bentangka, nah husuk kudai. Husuk kudai usuli. Usuli lambat-lambat betul perlu dijagal sembahyang cepat benar tuh kan. Makanya kalau antaka sembahyang tuh di netral kakudai rupuan tadi jangan sampai banyak rupuan. Jangan sampai banyak, makanya kita nak berzikir kudai. Kalau kita banyak rupuan, ada pula rupuan yang tinggal tadi, ingatkan yang setan pada waktu kita sembahyang. Di mana kata kita bercakap dengan dompet tadi, isinya banyak pula dia kecakaran lagi. Itu tadi. Antak ke sembahyang tadi, sehingga gopo-gopo kita sembahyang. Satu sembahyang tadi, waktu Fatihah ingatkannya pula, ini ngebles. Hebat pula katanya di sana badai tadi. Oh ya unian kata kita. Di sana badai. Pernah tidak terjadi itu? Pernah tidak? Itu kalau kita dia ilmunya. Sembahyang tu tadi. Kalau kita dia ilmunya. Baca Fatihah bersenai baik. Karena Bapak Ibu hadirin sekalian, inti Isra Mi'raj ini sebenarnya dia lain memperbaiki solat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat itu yang harus niat kita nak dipelajari itu bacaan Fatihah. Fatihah itulah wajib dibaca. Kalau dia Fatihah dia sah. Makanya Fatihah apalagi menjadi seorang imam. Menjadi seorang imam, kalau di pada aku tuh Pak, ini di sini ada di masjid ini seksi pendidikan. Ada di seksi pendidikan. Kamu dia buatlah seksi pendidikan. Nah, seksi pendidikan ini ketuai siapa guru ngaji, siapa. Nah, kalau ditambahi datang ke jemaah-jemaah ibarat damping-damping sini, siapa yang ahli untuk ngajari siapa-siapa yang legalak naik mimbar sini nih ya. Nek legalak naik mimbar, nek legalak di depan ini. Maka dia kalau setelah jadi imam dan setelah jadi dia meresahkan. Memang dia lapakam nian, walaupun bacaan agak kurang. Kalau nak bacaan sempurna dia terkecuali korek. Terkecuali cuma nak lomba itu paling sempurna. Kalau kita dia bisa, yang penting jangan fatal benar salah tu. Jangan salah fatal benar dalam beribadah kepada Allah. Ada nek decau kadang-kadang aku ada nemukannya sengenya. Lo kilat sembayang tadi. Lo kilat sembayang tadi. Sengenya lah dia tatatain itu lalu ini saja di belakang jagal kan. Jadi makanya ndak ada ilmu solat itu. Lambat-lambat baik. Kalau lanang Allah jempol telinga ini disunatkan sampai ke daun telinga lambat baik. Setelah Allahu Akbar kita tanamkan di baitur Rabbi kita Allah.
Gila 2-3 kali. Baitur Rob itu gedetak jantung kita. Kita isi kudai antaka kita baca surat doa iftitah. Allah. Lah tenang baru Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati. Terus dan sebagainya. Maka bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan. Kalau Fatihah itu kalau kita nak buka nian siku-siku banyak kecil galut itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dulil salah itu. Dulil. Alhamdu satu kata. Segala puji. Lillah bagi Allah. Hi rabbil alamin. Pencipta alam semesta. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dia tuh. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kecil sebenarnya. Cuman di dekang apa? Ngapa? Kalau kita lah belajar, ndak lo mana kena bacakan kita, itulah cukup sempurna. Karena Allah Maha tahu. Udah minta baca doa iftitah lambat baik. Jangan cepat tergesa-gesa, decet-decet senginya loban kempes. Lagi akhirnya salah, ini Suzuki. Laju awak ini inna solati. Ini Suzuki wa televisi wa bini nambah lagi. Laju nambah gawe lulu itu tuh kan. Karena cepat tiga. Kemudian letak husu. Ini kekunjokan dikit lagi gila. Kekunjokan tentang sembahyang dikit lagi. Dikit lagi. Kemudian tentang di mana letak ibadah itu husu. Husuk letak ibadah itu di ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Baru salam. Assalamualaikum baitulah pula. Kamu assalamualaikum tu ada di dalam muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di dalam itu. Seragi menalu ngucap astagfirullah. Dia harus ada makna Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum itu kita seolah-olah dijawab. Siapa sebelah kanan? Yaitu malaikat pencatat sebelah kanan dan seluruh alam semesta ini jawab. Jawab dia kita salam tu. Maka Sayyidina Ali itu kalau dia assalamualaikum ke kanan dia tertawa, tersenyum, assalamualaikum dia nangis ke kiri. Ngapa? Ke kiri itu dia mengingat kepada waktu itu sebelum masuk agama Islam, sehingga dia nyembah makanan. Makanan dibuat patung, satu dia disembah makanan Tuhan tadi. Alangkah hebat aku dulu katanya. Makan Tuhan. Itu kan. Jadi assalamualaikum itu bersenai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini jawab pula malaikat rahmat tadi jawab pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Pada waktu ucapan kita yang kedua, malaikat rahmat itu naik menyampaikan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pelapa pelipis tadi itu. Kira-kira kalau kamu assalamualaikum tu lakruan rumah jema tu dia jemanya, kira-kira kan? Ibaratnya kamu masuk kamar ini lakruan kamu dia jemanya. Assalamualaikum kata kamu. Assalamualaikum kata kamu. Dia kamu dia jema nimbali. Dia lain itu seragingnya jema sinting tu. Hanya kita keruan kakudai bahwa ada di dalam tu yang jema nimbali. Fil alamina innaka hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat tadi, assalamualaikum kita kedua, dia nganjak ke pojok menyampaikan amal ibadah kita, apa diterima, apa tidak, apa sekedar dia tadi melaksanakan, menunaikan kewajiban itu, dia sekedar lepas daripada tanggung jawab baik. Ada yang diridhoi Allah, ada yang tidak diridhoi Allah. Makanya tadi ibadah solat tersebut
maka kita tadi harus punya ilmu. Dimulai tadi dari awal, ambil wudu dan lain sebagainya sampai kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu hadirin sekalian, yaitu tidak lain sesibuk apapun kita dalam kehidupan ini, maka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Sesibuk apapun kehidupan kita, ngagi anak kita, ngagi bini kita, ngagi seluruh alam semesta ini ya, injek benar kita ke sawah, injek benar nge kebun stekan wang. Aku kata injek pula nge kebun stekan tu. Kabila dia nyetek empai mete tu dia terkelap tidur, ngaruh kanya mana pagi. Injek benar kita ngegawean kita, jangan sampai kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, jangan sampai anakmu, hartamu sampai melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalai kita injek benangnya anak, lalai kita injek benangnya bini, padahal kita belum tentu nyemangai kita. Ama kita kakayu pagi lemak, kita gemesah siang malam. Hanya kita dek keruan. Nasib kita di dek keruan. Kayu ngai buntu itu adalah bagian. Yang terpenting kita melaksanakan syariat ibadah. Menuntut harta tadi, kita encakal. Kalau kita galak encakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Ya, sesibuk apapun kita, jangan kita lupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita sembahyang 5 waktu. Ibadah ini Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau tidak kita paksakan, apalagi umur kita 40 tahun, dek berdiagi je makan nunjuk kita. Kalau tidak kita paksakan, alasan kita dinda ibadah tu nyelah gala. Kalau nunggu aku berduit, kalau nunggu anak letuna gala. Anak letuna gala cucong lah ngarok pula tadi kan. Kalau kata kamu nak lulu ini, kalau nak lulu nyelah gala tadi, sakit gala dan lain sebagainya. Nyelah gala alasan itu. Kalau kita tidak maksakan diri nak beribadah, kan ibadah itu terbiasa kalau kita paksakan. Kalau kita paksakan sekali, dapat kita nikmat, maka kita dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita terus menerus sehingga menjadi biasa. Maka apa kusebutkan bahwasanya ibadah itu jangan nian kita jadikan beban. Jadikanlah ibadah itu pakaian. Motor tu pakai dia sama kita unduk ke isan di sini ke pasar, kicek aja menggila dia. Kicek aja menggila dia. Cengki kicek aja menggila. Hanya ama kita pakai lemah dia. Ama kita pakai. Kita pakai, mbak itulah pula ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terakhir jangan sampai lo nyanyian kita. Tahu penyanyian kita, Bu? Zuhur ketinggalan, asar kelupaan, maghrib kemalaman, isya kepayahan, subuh ngindang hari. Terjadi di diri kita. Maka kita belajar, masuklah kita ke dalam agama Islam itu secara kapa. Siapa secara kapa? Secara menyeluruh. Jangan Islam nak kita nunggu masuk ke rumah kita. Kalau Islam nak nunggu masuk ke rumah kita, nyelas kendak kita saja. Makan nak kendak kita, nak duduk pergi, nak tegak pergi. Baik itulah pula mulut kendak kita saja. Berdeciau, nak berdoa pergi, nak didik pergi. Baik itulah pula lainnya. Akan tetapi kita berusaha masuk nian kita ke agama Islam, maka kehidupan kita itu benar-benar sempurna Islam secara kapa agar kita mendapat berkah dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, inilah yang dapat saya sampaikan karena kitalah sama-sama malam ini pecah lamangon manggut, langanto-nganto aku keruan pula. Kamu tuh tadi katanya didesehatnya. Kalau kata guruku tadi, mbak itulah pula berpesan, ame jemalah berubah katanya duduk 2 kali 3 kali itu gadulah. Oke nak ayo tu tadi lah tekan tu nah. Latih kalau mana apa kenyang apa lo mana tidak dekruan, rupanya ngonjol tu gua ke. Kalau masih gede terus ka ngabis ka inje itu pakai des. Ngabis ka inje. Jadi inilah apa yang dapat kusampaikan malam hari ini. Karena situasi main gini aku pun di depet Bapak Ibu dan sekalian. Agak kurang pet. Tadi aku ke Merjao.
Asase nak singgah sini aku tadi hanya jika kemana pada singgah ni. Asana balik, asa dide, asana balik, asa dide kan. Akhirnya balik aku tadi. Balik kebetulan kan cerita di nelpon jika aku kadi ceramah malam ini di Jarai. Oh singgah bayang aku kita katanya sembahyang di Jarai. Nyilala jo aku tadi maghriban di Jarai. Nah pagi mungkin ada undangan nisan di Bupati apa namanya? Bupati Palawang di reuni di Perumnas atau Perumnas apa nih sana? Perandonan ya. Kumohon minta doa Bu, mudah-mudahan kita segalanya sehat. Sehat, kita pacak ngaji lagi, kita lanjut lagi pengajian kita. Karena ngaji ini ya sampai mati. Ngaji ini sampai mati. Kita ini tadi kan rencana itu apa? Nak belajar tentang apa? Merirang kain nek jema mati. Jadi lah tertunda. Itulah aku mau ke tadi mahal nih Pak. Berapa kali tertunda yuk? 2 kali kan? Kubaca di grup tuh karena saya ada halangan. Kata yuk wewe. Nah jikalah halangan pula lah dia pula tahu ini. Ngulang lagi minggu lagi banyak jema sedekah. Kukina ini kan lah ada postingan jema baju abang kalau di kan. Sep kudai katanya. Artinya tadi apa mana ya? Artinya kita tuh dia tahu nentukan. Makanya Bapak Ibu sekalian, apa namanya kesehatan, kesempatan itu memang benar-benar kita gunakan ya. Walaupun kita tidak tahu sama-sama misalnya di rumah diusahakan. Atau sesama ibu-ibu, apalagi bulan Ramadan iklan. Manjang dikit. Bulan Ramadan iklan tadarusan. Tadarusan gila lampu di rumah. Lebih alap di masjid ibaratnya malam sejos jadilah 4 kali 5. Apalah kita gas 10 misalnya 2 jos jadilah. Isan dimulai maghrib antakano sampai isya. Kalau malam kalau tekan to ige nak lain sebagainya. Jadi aku ini ngajak bukan nak aku ni tadi lah megikanya secara full 100%. Cuman aku sekadar menghimbau karena kita ni Pak dia andalan. Andalan tu dia andalan lain kita ni tadi. Ama kita buntu misalnya nak masuk pintu surga tu. Ama kita buntu nak masuk pintu surga jemaah ahli sedekah. Dia kan masuk kita. Atau nak pintu ahli solat malam. Dia kan masuk kita. Yang paling mudah tu dia belain. Satu pintu salawat. Yang kedua ngaji. Tadarusan. Nah maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan, panjang umur, sehingga kita pacak melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan ini dan dapat menyelesaikan bulan Ramadan itu sehingga pada akhirnya kita fitrah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Seleto bawa cucup padi ketan ditanam tulah, kututup bukan dicukup karena batas waktu sembah inilah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.